Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Ratnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 2 November 2022. Berita pertama pada hari ini penutupan perdagangan awal November Selasa, indeks harga saham gabungan mengalami koreksi 0,66%. IHSG cenderung bergerak di zona merah dengan rentan harian terendah 7.018,55 hingga ke level tertinggi harian 7.127,78. Sektor energi terlihat paling boncos dengan kontraksi sebesar 2,97% dan diikuti sektor perindustrian serta transportasi yang keduanya melemah sebesar 1,19%. Tercatat kapitalisasi pasar sebesar 9.386,85 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan 21,97 miliar lembar saham dengan nilai 14,62 triliun rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan secara nilai transaksi yang mencapai 1 triliun rupiah. Lalu saham PT Bank Sentral Asia juga ramai ditransaksikan senilai 946,72 miliar rupiah. Saham PT Adaro Energi Indonesia pun banyak diperdagangkan dengan nilai transaksi 651,42 miliar rupiah. IHSG yang terparkir di zona merah tak selaras dengan mayoritas bursa saham Asia yang ditutup di zona hijau. Sementara untuk indeks utama bursa saham Amerika Serikat, Wall Street ditutup di zona merah. Melemahnya IHSG terjadi di tengah rilis data inflasi Oktober 2022 oleh Badan Pusat Statistik yang mencatat sebesar 5,71% secara tahunan dengan indeks harga konsumen sebesar 112,75. Adapun secara momentuman terjadi deflasi pada Oktober sebesar 0,11% dan tingkat inflasi secara tahunan sebesar 4,73%. Kemudian tingkat inflasi komponen inti Oktober secara tahunan sebesar 3,31% dan inflasi bulanan sebesar 0,16% serta inflasi secara year to date 2,97%. Sementara itu Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia turun ke 51,8 poin pada Oktober 2022. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Di tengah penurunan inflasi Indonesia, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 46,58 poin. Namun investor asing masih mencetak pembelian bersih dengan nilai 594,44 miliar rupiah. Equity analis Kanakahita Solvera Andika Cipta Labora mengatakan, meski banyak sentimen positif IHSG melemah karena investor sudah price in terhadap IHSG. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Oktober mencapai 5,71% secara tahunan, turun 0,24% dari bulan sebelumnya. Selain itu, koreksi IHSG disebabkan aksi ambil untung atau profit taking para pelaku pasar menjelang penetapan suku bunga The Fed. Suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat ini diperkirakan akan kembali naik 75 basis poin pada pertengahan pekan ini. Pada perdagangan Rabu, Andika memperkirakan IHSG akan melanjutkan pelemahan secara teknikal candlestick yang membentuk candle bearish engulfing yang mengindikasikan akan terjadinya pembalikan arah dari downtrend. Sentimennya para pelaku pasar akan menunggu rilis suku bunga The Fed. Senada analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak melemah. Secara teknikal, Dennis mencermati candlestick IHSG telah membentuk long black body yang mengindikasikan potensi pelemahan. Menurut Dennis, investor akan cenderung bersikap konservatif menjelang penetapan suku bunga The Fed. Di sisi lain, Dennis juga melihat adanya pergerakan IHSG yang akan cenderung ditopang musim rilis kinerja emiten per kuartal 3 2022. Dennis memperkirakan IHSG ini akan bergerak di rentan support 6.956 hingga 7.004, sementara itu level resisten di 7.114 hingga 7.176. Sedangkan Andika memprediksi IHSG akan bergerak dengan support 7.017 dan resisten di 7.108. Untuk perdagangan hari ini, Dennis menyarankan investor memperhatikan saham PGAS, TWOR, dan juga PTBA. Sementara Andika tersendiri merekomendasikan investor untuk mencermati saham TAYS, MPPA, dan juga JPFA.
Kita beralih pada sektor komoditas. Harga emas dunia kembali bersinar pada perdagangan awal bulan November setelah ambles pada perdagangan sebelumnya. Hal ini bertepatan dengan melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Investor menanti pernyataan pejabat The Fed Jerome Powell pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal yang diadakan pada 1 hingga 2 November. Pasar sudah berekspektasi jika The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Pada perdagangan Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange menguat 9,45 US dollar menjadi 1.650,15 US dollar per troy ounce. Sementara di pasar spot harga emas juga terkerek 14,36 US dollar ke level 1.647,48 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,58% menjadi 110,773. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp936.000, turun Rp3.000 jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp820.000 per gram, lebih rendah Rp3.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang berbalik menguat pada perdagangan Selasa. Pergerakan harga minyak terdorong oleh penegasan para pengekspor yang tergabung dalam OPEC untuk menjaga harga pasar global tetap stabil. Penguatan harga juga ditopang oleh pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sentimen itu mengimbangi kekhawatiran semakin luasnya pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Cina guna mencegah penyebaran COVID-19. Pada perdagangan Selasa, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Desember menguat 1,38% menjadi 87,72 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Januari 2023 juga menguat 0,07%. Adanya jaminan dari anggota OPEC yang siap untuk menjaga stabilitas harga menjadi penyemangat harga komoditas ini. Kebijakan OPEC untuk memangkas pasokan 2 juta barel per hari memicu rally harga selama hampir sebulan. OPEC juga menyatakan prospek permintaan minyak dunia 2022 akan lebih tinggi dari yang diperkirakan pada jangka menengah hingga panjang. Adapun fokus pada pasar saat ini juga mulai beralih ke serangkaian keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Pasar khawatir permintaan akan semakin melambat imbas dari kenaikan suku bunga acuan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah kembali melemah. Selasa rupiah di pasar spot berada di level 15.628 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,19% dari hari sebelumnya. Sementara di pasar GISDO rupiah melemah 0,32%. Analis DCFX Future Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh data inflasi Indonesia bulan Oktober yang lebih rendah dari perkiraan. Hal itu dimaknai sebagai meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia. Dengan kondisi tersebut, maka semakin membuat rupiah tidak menarik lagi bagi para investor. Terlebih, pada Federal Open Market Committee atau FOMC pada pekan ini, The Fed diperkirakan kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed juga akan mempengaruhi kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun yang saat ini naik ke atas 4%. Volatilitas rupiah masih tinggi seiring kebijakan hawkish The Fed dan meningkatnya inflasi global. Reni memproyeksikan secara teknikal rupiah akan bergerak ke kisaran 15.515 hingga 15.655 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Lukman pelemahan rupiah akan menuju area 15.550 hingga 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu 2 November 2022 ini. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Srenandalas pamit undur diri, sampai jumpa.